Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan juga rekan-rekan yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Timotius Krisnamurti dengan NIM akhir 078 yang akan memandu jalannya presentasi ini. Saya juga ditemani oleh rekan saya. Yang pertama Putri Revinda Nur Sabina dengan NIM 084. Yang selanjutnya Asri Fitria dengan NIM 093. Selanjutnya Bintang Maharani Setiawan Putri dengan NIM 102. Dan yang terakhir Novita Nendar Ramadhani dengan NIM akhir 105. Untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan dengan materi pertama. Materi akan disampaikan oleh Bintang. Untuk Bintang dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pandangan Erik Erikson. Dalam membentuk teori psikososial, Erikson sangat berkaitan dengan kehidupan pribadinya mengenai ego. Teori Erikson lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan, karena Erikson lebih dikenal dengan ilmuwan yang tertarik pada bidang antropologi dan sering memikirkan insting. Selanjutnya ada perbedaan teori Sigmund Freud dan Erikson. Yang pertama, teori Freud lebih fokus kepada kejadian masa lalu, sedangkan Erikson menekankan pentingnya pengalaman awal dan kemudian. Yang kedua, teori Erikson itu lebih banyak memiliki tahapan dibandingkan teori Freud. Yang ketiga, Freud menggunakan landasan pemikiran yaitu pengembangan individu dari energi psikis berupa libido yang bersifat seksual, sedangkan teori Erikson itu menggunakan pengaruh yang ditimbulkan oleh masyarakat serta kebudayaan terhadap perkembangan kepribadian. Boleh dilanjut? Yang keempat, ada Freud menyatakan bahwa penyebab dari perubahan yang terjadi pada setiap fasenya itu dipengaruhi oleh faktor bawaan yang dimodifikasi oleh pengamatan. Sedangkan Erikson itu menyatakan bahwa penyebab dari perubahan yang terjadi itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan pengalaman. Yang terakhir, Freud menyatakan bahwa pengalaman di awal masa kanak-kanak membentuk kepribadian secara permanen. Sedangkan teori Erikson itu menyatakan bahwa perkembangan ego bersifat seumur hidup atau selamanya. Baik, terima kasih Bintang yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya ada beberapa tahapan. Tahapan pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap ini berlangsung pada masa oral. Kira-kira terjadi pada umur 0 sampai 1 atau 1,5 tahun. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan dan merasa terancam terus-menerus. Hal ini ditandai dengan munculnya frustasi, marah, sinis, maupun depresi. Tahap yang kedua, otonomi dan rasa malu dan keraguan. Tahap kedua ini yaitu tahap anus hingga otot. Biasanya berlangsung pada balita yang berumur 18 bulan sampai 3 atau 4 tahun. Tugas pada masa ini adalah kemandirian dan dapat memperkecil perasaan malu dan keraguan. Boleh di next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asri Fitria. Untuk Asri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tahap ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan ini berkembang pada anak saat usia 3-6 tahun atau prasekolah. Tahapan ini anak mulai menunjukkan kekuatan dan kendali mereka terhadap dunia melalui pengarahan, permainan, dan interaksi sosial. Jika anak mendapatkan dorongan, kesempatan, dan bimbingan dari orang tua, maka perkembangan anak akan menjadi positif, yaitu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Begitupun sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan dorongan, kesempatan, dan juga bimbingan dari orang tua akan susah untuk menemukan inisiatif
untuk menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan rasa bersalah. Yang keempat ada industri versus inferiority atau tekun versus rasa bersalah. Tahap ini berkembang pada usia 6-12 tahun, yaitu pada awal usia sekolah. Mereka yang tidak mendapatkan dorongan dari orang sekitarnya akan meragukan kemampuannya sendiri. Dan begitupun sebaliknya, jika anak mendapatkan dorongan serta dukungan dari orang tua, maka anak tersebut akan yakin pada kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Asri. Untuk materi selanjutnya, tahap kelima dan keenam akan dijelaskan oleh rekan saya Novita. Untuk Novita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan tahapan kelima, yaitu identitas versus kebingungan identitas. Tahap kelima ini merupakan tahap middle adulthood yang dimulai pada saat masa puber sekitar 10 tahun sampai 20 tahun. Pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego dalam pengertiannya identitas pribadi. Berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Remaja, individu dihadapkan dengan mencari tahu siapa mereka, tentang apa mereka, dan kemana mereka akan pergi di dalam hidupnya. Remaja dihadapkan pada banyak peran baru seperti status dewasa. Misalnya, jika mereka mengeksplorasi peran dengan cara yang sehat dan sampai pada jalur yang positif untuk diikuti dalam mengeksplor hidup, maka mereka akan mencapai identitas positif. Jika remaja tidak cukup untuk mengeksplor banyak peran dan menentukan jalur masa depan yang positif, maka akan terjadi kebingungan identitas. Tahapan keenam, keintiman versus isolasi. Setiap individu akan memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap early adulthood pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20 tahun hingga 30 tahun. Tahap ini menurut Erikson adalah ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap yang menyendiri. Individu mencoba membuat komitmen dengan orang lain. Apabila tidak sukses, maka dia akan menderita isolasi atau pemisahan diri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Novita. Materi yang terakhir dan tahapan terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Revinda Nur Sabina. Untuk Putri Revinda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tahap ke-7 dan tahap ke-8. Tahap ke-7 ada generativitas versus stagnasi. Tahap ini merupakan terjadi pada sekitar usia 40 tahunan sampai 50 tahunan. Di generativitas dan versus stagnasi ini terdiri dari 2 poin, yaitu bermanfaat dan tidak produktif. Maksud dari generativitas adalah memberi perhatian untuk membantu generasi muda agar mengembangkan dan menjalani kehidupan yang bermanfaat. Misalnya, melakukan aksi kemanusiaan, aktif di komunitas, dan melakukan pengabdian masyarakat. Itu yang disebut generativitas. Sedangkan stagnasi adalah perasaan tidak melakukan apapun untuk membantu generasi berikutnya. Dan juga seseorang itu akan merasa tidak produktif dan gagal untuk memperoleh keterampilan. Selanjutnya ada integritas versus keputusasaan. Integritas versus keputusasaan ini terjadi pada masa dewasa akhir sekitar 60 tahunan ke atas. Selama tahap ini, seseorang akan merefleksikan masa lalunya. Flashback-nya itu perjalanan kehidupan yang telah dilewati. Terdapat 2 poin juga, yaitu pandangan positif dan pandangan negatif. Pandangan positif maksudnya adalah jika seseorang selama hidupnya melewati dengan hal-hal yang positif, penuh kebaikan, bahagia, dan merasakan kepuasan, maka integritasnya itu tercapai. Sedangkan jika seseorang itu akan mengalami hal-hal yang negatif, melakukan penyesalan, dan menyia-nyiakan hidup, maka disebut dengan keputusasaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Putri Revinda Nur Sabina.
yang telah menyampaikan materi terakhir 8 tahap perkembangan. Dari hasil presentasi yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa setiap tahap mempunyai rintangannya masing-masing. Jika setiap anak bisa melewati tahapannya dengan baik, maka anak tersebut akan menjadi manusia yang positif, yakni memiliki inisiatif, tidak ragu, dan mereka puas begitupun sebaliknya. Tahapan-tahapan kehidupan dari seseorang lahir sampai tua dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologi. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang semuanya.